Pemirsa, masih di seputar obrolan rakyat objek topik terkini, masih bersama saya Nugul sampai dengan nanti jam 9 tentunya. Masih bersama dengan Ibu Ira, kemudian ada Ibu Amalia Din, ada juga Ibu Yudi yang masih bergabung bersama kami di seberang sana. Bu Ira, kalau terkait dengan kebijakan ini, belajar jarak jauh, ini tidak terlepas dengan yang namanya infrastruktur begitu ya, di antaranya adalah internet. Di Banyumas sendiri mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin belum tersentuh internet begitu karena misalnya infrastruktur yang tidak memadai, atau ini gimana Dinas memberikan solusi untuk kalau dengan belajar jarak jauh, kalau untuk yang tidak ada jaringan internetnya, ini mungkin hanya sebagian kecil di Banyumas. Kecil ya? Ada tapi ya? Ya ada. Sebagai contoh, untuk desa di Kabupaten Banyumas sekarang kan sudah menggunakan aplikasi semua dan harus pakai internet pastinya. Betul. Jadi sebetulnya setiap desa itu sudah ada internetnya. Hanya mungkin ada beberapa sekolah memang yang mungkin letaknya jauh dari balai desa, karena sekolah itu untuk mendekatkan kepada rakyat, agar rakyat untuk bisa bersekolah tidak harus jauh. Betul. Jalannya atau menempuh perjalanan yang cukup jauh. Seperti di wilayah Kecamatan Karanglewas itu ada di Grumbul Cibun. Cibun namanya? Nah itu di sana apakah sudah ada jaringan internet atau belum? Karena itu satu grumbul, siswanya itu juga nggak bisa banyak karena hanya nilainya ini satu grumbul di situ. Nah ini kalau yang seperti ini bagaimana nih Bu Dinas? Kemudian mereka juga perlu ya, maksudnya sama diperlakukan sama dengan hak yang sama untuk bisa belajar, tetap belajar di rumah. Betul, iya. Nah ini itu adalah kendala sehingga karena memang kendalanya di infrastruktur, kita kan tidak bisa memaksakan. Kalau upaya lain nggak, misalnya dari? Ya kami upayanya pihak vendor-vendor ya, seperti mungkin Telkom dan yang lainnya itu agar bisa sampai ke sana. Tapi mereka pun kan juga berpikir kalau penggunanya tidak terlalu banyak kan juga itu salah satu aja. Saya tidak tahu secara pasti apakah di daerah yang saya sebutkan tadi belum ada jaringan internetnya. Itu tidak menutup kemungkinan justru di daerah lain juga ada seperti itu. Tapi tidak terlalu banyak menurut saya. Karena sebagian besar itu SD itu kan berada di wilayah sekitaran balai desa. Jadi saya kira sudah terjangkau internet semua. Oke, ke Ibu Yudiati. Bu Yudi? Iya. Oke, Bu Yudi, di tengah tugas-tugas gitu ya, mengerjakan soal yang harus dikerjakan sama Aurel, kemudian mungkin tugas permainan atau belajar dengan Zio begitu ya. Ini kan ada lain juga nih, harus mempersiapkan pulsa, kemudian pulsa data begitu ya. Seperti apa nih komentarnya dari orang tua sendiri? Ya, sebelum pasang wifi ya, bangkrut banget untuk pulsa. Kuotanya isi 100 langsung paling cuman kepake 10 hari udah habis. Tapi sekarang begitu akhirnya pasang wifi sendiri lumayan, sinyal juga lancar. Lancar ya ini untuk kayak gitu. Oke. Kemudian untuk pendampingan itu tidak ada kendala lainnya untuk mendampingi? Otomatis ada ya, apalagi Aurel kan kelas 6 ya, ujian gitu ada nggak? Kebetulan kan saya juga bekerja ya Mas Ari, bukan ibu rumah tangga tulen gitu. Jadi kalau pas sedang ada dari online itu, ternyata saya masih berada di kantor kan susah banget. Akhirnya saya paling mengirimnya ke saudara, ke ponakan saya yang lagi di rumah untuk mengajari Aurel gitu, untuk supaya dia mengerjakan tugasnya. Baru dikirimkan, kalau sudah selesai kirimkan lagi ke saya. Melibatkan anggota keluarga lainnya ya? Ya betul. Oke, ini juga mungkin kendala ya Bu? Mohon maaf Mas Ari, sebetulnya tadi seperti disampaikan oleh Bu Lia, ada sebuah inovasi dari Bapak Ibu guru yang tadi melalui YouTube streaming. Memang jamnya pastinya sesuai jam belajar ya, sesuai jam belajar ini yang
bisa diikuti dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD, di mana Bu Lia terlibat sebagai relawannya di dalam, sebagai guru pengajar. Jadi banyak ini yang teman-teman guru yang sudah masuk di dalam kegiatan itu. Demikian juga yang tadi kalau yang saya sampaikan di SMP itu tidak begitu kendala. Terbukti kemarin untuk ujian sekolah dengan dihapusnya ujian nasional, kemarin kan tetap menyelenggarakan ujian sekolah. Karena kondisi pandemi yang sesuai edaran Pak Menteri tidak boleh ada perkumpulan massa, ya otomatis tidak mungkin menyelenggarakan ujian secara manual di kelas, ataupun meskipun online menggunakan fasilitas di sekolah itu kan nggak bisa. Pakai YouTube juga pakai kuota ya Bu. Kalau Bu Yudi kan mungkin masih bisa ya, masih kategori bisa pasang wifi dan sebagainya. Ini untuk masyarakat yang maaf ya tidak mampu untuk membeli kuota gitu, apalagi sampai pasang wifi, ini seperti apa Bu? Nah ini sesuai dengan Juknis BOS yang terbaru. Jadi BOS tahun 2020 ini kan keluar Juknis nomor 8 tahun 2020 yang pertama itu pada bulan Februari sebelum adanya pandemi. Itu memang tidak diatur untuk belanja paketan. Kemudian dengan adanya pandemi kemarin keluar lagi perubahan Juknis BOS nomor 8 menjadi nomor 19 kalau tidak salah. Itu dari Pak Menteri justru memberi kelonggaran bahwa BOS di masa pandemi, dengan tanda kutip di masa pandemi, di masa pandemi ini bisa digunakan untuk pembelian kuota, baik untuk Bapak Ibu guru maupun orang tua atau siswa dalam hal ini. Tapi pastinya Mas Yudi bisa bayangkan berapa jumlah siswa di Kabupaten Banyumas. Dan mohon maaf, tidak semua siswa kita mampu, atau tidak semua tidak mampu. Seperti Bu Yudi, saya yakin beliau adalah orang tua yang cukup mampu membelikan kuota atau paketan. Nah, kami anjurkan kepada kepala sekolah, karena BOS itu kan menjadi kewenangan penuh belanjanya oleh kepala sekolah. Bisa digunakan untuk pembelian paketan orang tua, tapi pastinya pilih, kita selektif kan. Artinya ada yang sesuai dengan peruntukannya ya? Yes, kita selektif. Jadi tepat sasaran begitu. Ya, tepat sasaran dan selektif. Biar semua anak bisa mengikuti pembelajaran. Lah kalau semuanya dibelikan, duitnya yang nggak cukup gitu loh. Kasihan dari sekolah juga nanti bingung. Nah ini pastinya selektif. Terhadap Bapak Ibu guru pun pembelian kuota juga harus selektif. Apakah hari ini atau berapa hari sekali Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran sehingga dibutuhkan kuota berapa. Kalau kita tidak selektif, maaf, uang HP-nya ya bisa digunakan untuk pribadi, ya bisa kan kita tidak bisa selektif nih kapan dia digunakan untuk belajar. Sehingga kemampuan kuotanya berapa sebetulnya. Nah ini yang saya sarankan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, harus hati-hati dan selektif, karena uang negara harus dipertanggungjawabkan. Begitu. Ke Ibu Lia nih, ke Ibu Lia. Bu Lia? Iya Mas. Kalau dari kacamata pendidik begitu ya, rumah ini kan juga harus kondusif ya untuk anak-anak belajar. Gimana nih ketika misalnya rumah belum kondusif gitu ya, sementara tugas dari sekolah juga harus dikerjakan, anak-anak juga harus mengerjakan. Ini seperti apa nih Bu Lia? Ya, siap menjawab Mas. Dari sisi pendidik sekaligus nanti barangkali dari sisi orang tua juga bisa. Karena orang tua banyak yang curhat juga ya Mas ya, selain saya juga orang tua. Baik, begini Mas, ini cerita pengalaman saja ya, mengalir aja dengan berbagi aja. Jadi ketika kondisi di rumah tidak kondusif terkait dengan beberapa kendala itu bisa teknis terkait dengan koneksi, kemudian gawai dan lain sebagainya, ataupun waktu kerja antara orang tua dengan anak mungkin tidak tersinkron karena beberapa orang tua masih ada yang diharuskan bekerja di luar. Di beberapa sektor memang jadi di rumah anak otomatis belajar tanpa didampingi oleh orang tuanya. Nah, ini ada beberapa cara. Jadi untuk semua kendala paling asik adalah gimana cara mengatasi kendala itu kan ya Mas ya. Betul. Ya, jadi
bisa diakali ketika itu adalah pembelajaran yang online, yang itu siswa berinteraksi dengan gurunya langsung. Itu bisa yang tadi ada saat-saatnya saat pembelajaran, itu saat langsung tidak diwajibkan. Artinya ketika memungkinkan untuk berinteraksi langsung bersama gurunya dan teman-teman yang lain, silakan. Nah, kemudian apabila tidak bisa terkait kendala tadi, rekaman dari siaran langsung tadi akan dibagikan ke grup tersebut dalam bentuk link YouTube. Jadi tidak harus download juga, tinggal mengklik saja, otomatis anak tidak ketinggalan materinya dan tetap bisa bersenang-senang melihat temannya, kemudian membaca komen temannya, kemudian melihat nasihat gurunya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk waktu online juga bisa disesuaikan. Jadi kalau di sekolah kami, ketika kesulitan pagi karena tadi kendalanya belum bisa dikondisikan, maka kami mengubah jadwal jadi sore. Tapi ini kondisional. Oke, Bu Yudi, bagaimana nih bisa menjaga mood anak-anak untuk bisa tetap belajar dan bisa mengerjakan atau menuntaskan tugas-tugasnya? Ini tugas orang tua juga, biar bisa menjaga mood anak-anak seperti apa? Iya. Saya sih setuju ya sama tadi pendapatnya Mbak Lia, kan untuk mengasih tugas pada sore hari ganti jadwalnya. Saya malah lebih setuju yang itu. Soalnya saya juga bisa mendampingi secara langsung ke anak-anak untuk menjaga biar anak-anak kondusif. Saya mengikuti mood mereka saja. Oke, jadi lebih ke pemilihan waktu ya? Ya. Kalau mereka sedang mood, otomatis saya, ayo kerjakan, selesaikan tugasnya, kayak gitu. Tapi kalau enggak, ya saya akhirnya ngikutin aja dulu, sampai sejauh mana mereka bosan, baru ayo kembali lagi ke belajar, kayak gitu. Bosan bermainnya. Oke. Bu Ira, ini kan masih juga ada yang memanfaatkan gitu ya, siswa terutama mungkin yang dalam tanda kutip, dan beberapa berita juga di daerah lain gitu ya, bukannya belajar malah mereka keluar dan sebagainya. Ini kan juga harus ada ini juga ya, dari ada pengawasan juga dari sisi dinas begitu ya. Bagaimana kemudian mengatasinya, nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu Ira. Kita akan lanjutkan sesaat lagi di seputar obrolan rakyat objek topik terkini.